Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wasallam. Yang saya hormati Pak Isfarudin selaku dosen pengampu SP dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Imam Tirmizi dan Kitab Sunan At-Tirmizi. Pertama, latar belakang Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi yaitu salah satu ulama besar di bidang kehadisan yang dimiliki kaum muslim. Imam Tirmizi bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Sawroh bin Musa As-Sulami At-Tirmizi. Beliau memiliki nama kunyah Abu Isa dan beliau adalah salah satu imam ahli hadis terkenal yang memiliki kitab yang monumental, yaitu kitab Al-Jami atau Sunan At-Tirmizi. Kitab ini berisi tentang bantahan terhadap kaum-kaum bid'ah. Pertama, biografi Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 279 Hijriah, tepat pada usianya yang ke-70 tahun. Beliau meninggal di kota Buk dekat kota Tirmiz sebagai penyandang tunanetra. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Isa bin Muhammad Isa ibnu Sawroh bin Musa bin Al-Dahhak As-Sulaimi Al-Buki Al-Tirmizi. Namun beliau lebih populer dengan nama Abu Isa dikarenakan pada saat itu banyak ulama besar yang juga bernama At-Tirmizi. Nama Abu Isa tersebut untuk membedakannya dengan ulama-ulama sebelumnya yang menyandang nama Tirmizi lainnya. Imam Tirmizi berasal dari bangsa Sulaim atau Sulami dari kabilah Ailan. Al-Buki sendiri yaitu nama tempat di mana Imam Tirmizi meninggal dan dimakamkan. Sedangkan Imam Al-Tirmizi sendiri adalah nama suatu tempat yaitu kota Tirmiz, salah satu kota besar di Uzbekistan yang terletak di tepi sungai Jihun Khurasan. Beliau sejak kecil sudah tertarik dengan ilmu hadis serta fikih. Dia belajar di berbagai daerah termasuk Khorasan, Irak, Hijaz. Beliau mempunyai guru-guru. Beliau berguru pada Qutaibah bin Zaid As-Saqaf, Ibrahim bin Abdullah bin Hatim Al-Harawi, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, dan Ali bin Khair Al-Marwazi serta Suwaid bin Nasr bin Suwaid Al-Marwazi, dan masih banyak lagi. Termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim juga merupakan guru dari Imam Tirmizi. Dalam keilmuan hadis, beliau juga memiliki murid-murid yang cukup terkenal seperti Abu Hamid Ahmad Abdullah Ibnu Dawud Al-Marwazi, At-Tajir Al-Haisham, Ibnu Qulaib Al-Sya'ashi, Muhammad Ibnu Mahbub, Abu Al-Abbas Al-Mahbubi Al-Marwazi, serta Ahmad Ibnu Yusuf An-Nasafi dan Dawud Ibnu Nasr Suhail Al-Bawasi. Imam Tirmizi mengalami kebutaan pada penyelesaian kitabnya Al-Jami As-Sahih. Ia mengalami kebutaan pada usia
tahun. Al-Tirmizi mengabadikan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari hadis-hadis, mengunjungi berbagai bagian negara termasuk Hijaz. Di antara karya Imam Tirmizi selain Jami' As-Sahih adalah kitab Ilal, kitab Tarik, kitab Al-Sama'il Nabawiyah, kitab As-Syuhud, kitab As-Sama, kitab Al-Asma, Al-Mawqufat. Dan banyak juga ulama-ulama yang mensyarahi kitab Jami' As-Sahih milik Imam Tirmizi seperti Aridat Al-Ahwadi oleh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Syarah Ibnu Sayyid Al-Nas yang disempurnakan oleh Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dan Syarah At-Tirmizi oleh Al-Hafiz Al-Faraj, dan Syarah Sunan At-Tirmizi Al-Jami' As-Sahih oleh Ahmad Muhammad Asyakir. Metode serta isi kitab dan juga sistematika kitab Jami' As-Sahih. Kitab Jami' berjudul lengkap Jami' Al-Mukhtasar min Al-Sunan An-Rasulullah. Walaupun demikian, kitab ini lebih populer dengan nama kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam meriwayatkan suatu hadis, Imam Tirmizi menggunakan metode yang berbeda dengan mayoritas ulama lain. Pertama, mentakhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha, dan kedua, memberi penjelasan tentang kualitas hadis dan keadaan hadis tersebut. Tiga, menjelaskan jalur periwayatannya. Keempat, jika ada perbedaan salah satu redaksi matan, maka Imam At-Tirmizi akan menyebutkan semua perbedaan redaksi matan masing-masing hadis. Menurut Al-Hafiz Abu Fadil bin Tahril Al-Maqdisi, ada 4 syarat yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi yang menjadi standarisasi periwayatan hadis. Pertama, hadis-hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim adalah sahih. Hadis sahih menurut standar Sahih Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu hadis-hadis yang tidak diterima oleh para ulama yang tertinggal, dengan syarat hadis-hadis tersebut berkaitan dengan sanadnya dan bukan mursal. Ketiga, hadis yang tidak dikuatkan keasliannya dengan menjelaskan alasan kelemahannya. Dan keempat, hadis-hadis yang digunakan para fuqaha sebagai dalil sah dan tidak. Hadis-hadis tersebut tentu saja tidak ada kecacatan, tidak sampai pada taraf matruk dhaif. Isi kitab Jami' As-Sahih memuat berbagai persoalan keagamaan, antara lain al-aqaid atau akidah, al-riqaq atau kebaikan yang mulia, al-adab akhlak,